Perubahan-perubahan psikologis pada masa postpartum. Masa postpartum akan menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan fisik maupun psikologis. Kondisi psikologis ibu postpartum mengalami perubahan yang bersifat kondisi kejiwaan maupun adanya perubahan atau transisi peran. Dari yang semula belum memiliki anak, adanya kehadiran bayi, maka terjadi masa transisi peran menjadi orang tua, antara lain peran menyusui dan peran pengasuhan serta perawatan bayi. Menjadi orang tua merupakan suatu krisis tersendiri dan ibu harus mampu melewati masa transisi. Upaya dan kemampuan melalui masa transisi inilah yang disebut adaptasi. Bidan sebagai pemberi asuhan kebidanan mempunyai peran untuk memfasilitasi ibu postpartum menghadapi perubahan-perubahan psikologis yang terjadi pada masa postpartum. Meskipun pada umumnya perubahan ini normal, namun ibu harus difasilitasi, didukung, dan didampingi untuk dapat melalui fase perubahan ini dengan baik, sehingga peristiwa perubahan psikologis yang normal ini harus mampu dilalui dengan baik oleh ibu dan dapat diadaptasikan dengan baik. Perubahan-perubahan psikologis pada masa postpartum. Masa postpartum akan menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan fisik maupun psikologis. Kondisi psikologis ibu postpartum mengalami perubahan yang bersifat kondisi kejiwaan maupun adanya perubahan atau transisi peran. Dari yang semula belum memiliki anak, adanya kehadiran bayi, maka terjadi masa transisi peran menjadi orang tua, antara lain peran menyusui dan peran pengasuhan serta perawatan bayi. Menjadi orang tua merupakan suatu krisis tersendiri dan ibu harus mampu melewati masa transisi. Upaya dan kemampuan melalui masa transisi inilah yang disebut adaptasi. Bidan sebagai pemberi asuhan kebidanan mempunyai peran untuk memfasilitasi ibu postpartum menghadapi perubahan-perubahan psikologis yang terjadi pada masa postpartum. Meskipun pada umumnya perubahan ini normal, namun ibu harus difasilitasi, didukung, dan didampingi untuk dapat melalui fase perubahan ini dengan baik, sehingga peristiwa perubahan psikologis yang normal ini harus mampu dilalui dengan baik oleh ibu dan dapat diadaptasikan dengan baik. Perubahan emosi pada nifas atau postnatal. Masa nifas adalah periode 6-8 minggu postpartum yang merupakan masa di mana ibu menyesuaikan diri secara fisiologis dan psikososial untuk menjadi ibu. Respon emosi yang dialami mungkin sangat kuat dan penuh semangat, baik pada ibu yang sudah pernah mengalaminya maupun pada ibu baru. Perubahan psikologis mayor bersifat emosi dan suasana hati ibu tampak menjadi parameter yang merefleksikan kebutuhan bayi akan pola menyusu, tidur, dan menangis. Ibu baru cenderung mudah kesal dan sangat sensitif. Rasa keseimbangan sangat mudah hilang karena ibu mungkin merasa tertekan dan mudah marah oleh hal-hal atau kesalahan yang kecil. Ibu mulai memperoleh kembali rasa keseimbangan dan menjadi normal kembali antara 6-12 minggu postpartum. Kemungkinan faktor yang paling penting untuk mendapatkan kembali normalitas ibu adalah kemampuan ibu untuk dapat tidur dengan nyenyak ketika malam, karena sejak menyusui pola tidur berubah mengikuti pola menyusu bayi. Ibu sering terbangun pada malam hari karena menyusui. Perubahan emosi normal pada masa nifas bersifat pilihan dan kompleks dan mungkin meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Perasaan yang kontradiktif dan bertentangan mulai dari kepuasan, kegembiraan, kebahagiaan, hingga kelelahan, ketidakberdayaan, dan kekecewaan karena pada beberapa minggu pertama tampak didominasi oleh hal yang baru dan asing yang tidak terduga. 2. Kelegaan, syukurilah semua telah berakhir, mungkin diungkapkan oleh kebanyakan ibu segera setelah kelahiran.
Kadang-kadang ibu menanggapi secara dingin terhadap peristiwa yang baru terjadi, terutama bila ibu mengalami persalinan lama dengan komplikasi yang sulit. 3. Beberapa ibu mungkin merasa dekat dengan pasangan dan bayi. Beberapa ibu ingin segera merasakan adanya kontak kulit ke kulit atau skin to skin kontak dan segera menyusui. Delapan, postpartum blues merupakan suatu fenomena perubahan psikologis yang dialami oleh ibu. Menurut Cox dan Holden, angka kejadian postpartum blues sebesar 50-80%, tetapi bervariasi tergantung pada paritasnya. Hal ini karena pengalaman ibu terkait nifas sebelumnya mempengaruhi kemampuan ibu beradaptasi terhadap kondisi perubahan psikologis dan emosi pada masa postpartum sekarang. Postpartum blues biasanya terjadi pada hari ketiga sampai kelima postpartum, tetapi kadang dapat juga berlangsung seminggu atau lebih meskipun jarang. Gambaran kondisi ini bersifat ringan dan sementara. Adaptasi psikologis postpartum dan persiapan peran orang tua. Adaptasi psikologis postpartum dan persiapan peran orang tua. Adaptasi adalah suatu proses yang konstan dan berkelanjutan yang membutuhkan perubahan dalam hal struktur, fungsi, dan perilaku sehingga ibu dapat menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan yang dialami pada masa postpartum. Proses ini melibatkan interaksi ibu postpartum dengan lingkungan terdekat, yaitu keluarga. Hasil akhir dari proses adaptasi tergantung pada tingkat kesesuaian, kesiapan antara keterampilan dan kapasitas seseorang dan sumber dukungan sosial di suatu sisi dan jenis tantangan atau stresor yang dihadapi di sisi lain. Maka, adaptasi adalah suatu proses individual di mana masing-masing ibu postpartum mempunyai kemampuan untuk mengatasi masalah atau berespon dengan tingkat yang berbeda-beda. Selanjutnya, ibu postpartum mengalami adaptasi terhadap perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang dialaminya, serta adaptasi terhadap adanya perubahan peran menjadi orang tua. Ibu yang sejak kehamilannya sudah mempersiapkan perannya sebagai orang tua, kehamilan yang diinginkan serta direncanakan, maka proses adaptasinya menjadi lebih mudah dan kesiapan peran orang tua menjadi lebih baik. Komponen pertama dalam proses menjadi orang tua melibatkan aktivitas perawatan bayi seperti menyusui, memandikan, menggendong, mengganti baju bayi, dan menjaga dari bahaya. Kemampuan orang tua dalam hal ini dipengaruhi oleh pengalaman pribadinya dan budayanya. Banyak orang tua harus belajar untuk melakukan tugas ini dan proses belajar ini mungkin suka bagi orang tua. Akan tetapi, hampir semua orang tua yang memiliki keinginan untuk belajar dan dibantu dukungan keluarga menjadi terbiasa dengan aktivitas merawat anak serta mampu beradaptasi dengan baik. Tugas dan tanggung jawab orang tua terhadap bayinya antara lain: 1. Orang tua harus menerima keadaan anak yang sebenarnya dan tidak terus terbawa dengan keinginan dan impian yang dimilikinya tentang figur anak idealnya. Hal ini berarti orang tua harus menerima penampilan fisik, jenis kelamin, temperamen, dan status fisik anaknya. 2. Orang tua harus yakin bahwa bayinya yang baru lahir adalah seorang pribadi yang terpisah dari diri mereka. Artinya,
seseorang yang memiliki banyak kebutuhan dan memerlukan perawatan. 3. Orang tua harus bisa menguasai cara merawat bayinya. Hal ini termasuk aktivitas merawat bayi, memperhatikan gerakan komunikasi yang dilakukan bayi dalam mengatakan apa yang diperlukan dan memberi respon cepat. 4. Orang tua harus menetapkan kriteria evaluasi yang baik dan dapat dipakai untuk menilai kesuksesan atau kegagalan hal-hal yang dilakukan pada bayi. 5. Orang tua harus menetapkan suatu tempat bagi bayi baru lahir di dalam keluarga, baik bayi ini merupakan yang pertama atau yang terakhir. Semua anggota keluarga harus menyesuaikan peran mereka dalam menerima kedatangan bayi. Menurut Reva Rubin, tahun 1991 terdapat 3 fase dalam masa adaptasi peran pada masa nifas, yaitu 1. Periode tucking in atau fase dependen. Pada hari pertama dan kedua setelah melahirkan, ketergantungan ibu sangat menonjol. Pada saat ini, ibu mengharapkan segala kebutuhannya dapat dipenuhi oleh orang lain. Rubin 1991 menetapkan periode beberapa hari ini sebagai fase menerima yang disebut dengan tucking in phase. Dalam penjelasan klasik Rubin, fase ini berlangsung selama 2-3 hari dan ibu akan mengulang-ulang pengalamannya waktu bersalin dan melahirkan. 2. Periode tucking hold atau fase independen. Pada ibu-ibu yang mendapat asuhan yang memadai pada hari-hari pertama setelah melahirkan, maka pada hari kedua sampai keempat mulai muncul kembali keinginan untuk melakukan berbagai aktivitas sendiri. Di satu sisi, ibu masih membutuhkan bantuan orang lain, tetapi di sisi lain, ia ingin melakukan aktivitasnya sendiri. Dengan penuh semangat, ia belajar mempraktikkan cara-cara merawat bayi. 3. Periode letting go atau fase mandiri atau fase independen. Periode ini biasanya terjadi after back to home dan sangat dipengaruhi oleh waktu dan perhatian yang diberikan keluarga. Ibu akan mengambil tanggung jawab terhadap perawatan bayi. Ibu harus beradaptasi dengan kebutuhan bayi yang sangat tergantung, yang menyebabkan berkurangnya hak ibu, kebebasan dan hubungan sosial. Pada fase ini, kegiatan-kegiatan yang ada kadang-kadang melibatkan seluruh anggota keluarga, tetapi kadang juga tidak melibatkan salah satu anggota keluarga. Sibling dan persiapan orang tua. Sibling rivalry adalah kecemburuan persaingan antara saudara. Hal ini biasanya terjadi pada orang tua yang mempunyai 2 anak atau lebih. Sibling rivalry terjadi jika anak merasa mulai kehilangan kasih sayang dari orang tua dan merasa bahwa saudara kandung adalah saingan dalam mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Sibling rivalry terjadi karena orang tua memberikan perlakuan yang berbeda pada anak-anak mereka atau karena kehadiran anak baru dalam keluarga. Persaingan antara saudara tidak mungkin dihindari dengan adanya saudara kandung menurut Borden 2003. Persaingan antara saudara yang dimaksud di sini adalah kompetisi antara saudara kandung untuk mendapatkan cinta, kasih, dan perhatian dari satu atau kedua orang tuanya, atau untuk mendapatkan pengakuan atau suatu yang lebih. Selanjutnya, persiapan menjadi orang tua. Peran orang tua perlu dipersiapkan. Menjadi orang tua bukanlah hal yang mudah, tetapi tidak juga bukan hal yang sulit. Salah satu kunci sukses menjadi orang tua sukses adalah mempersiapkan diri dari kedua belah pihak. Menjadi orang tua merupakan dambaan bagi mereka yang sudah membina rumah tangga. Oleh sebab itu, tidak ada salahnya jika sudah mempersiapkan hal ini sejak awal. Dimulai dari persiapan kehamilan sampai kelahiran. Namun, ini bukan saja menjadi tugas seorang istri, tetapi juga menjadi tugas pasangan atau suami. Adapun persiapan yang diperlukan mencakup persiapan fisik,
psikologis, dan finansial. Selanjutnya, persiapan fisik. Persiapan fisik di sini yaitu seperti 1. Hentikan kebiasaan merokok dan minum minuman beralkohol. Ini berlaku bagi calon ayah dan ibu. Perokok aktif dan pasif dapat membuat janin mengalami gangguan pertumbuhan. Asap rokok yang terhirup oleh calon ibu dapat menghambat suplai oksigen sehingga risiko janin lahir prematur menjadi lebih tinggi. 2. Calon orang tua harus mulai mengkonsumsi makanan dengan gizi tinggi dan membatasi asupan makanan bergula dan berlemak tinggi sangat dianjurkan. 3. Lakukanlah tes kesehatan untuk memastikan kondisi kesehatan calon ibu. Jika dalam pemeriksaan calon ibu dinyatakan mengalami gangguan kesehatan tertentu, maka sarankan agar pasangan menunda dulu kehamilan sampai calon ibu dinyatakan sehat. 4. Melakukan vaksinasi TT yang perlu diperlakukan oleh ibu untuk melindungi janinnya selama kehamilan dan menjalani proses persalinan. Kemudian persiapan psikologis. Bagi calon ayah dan ibu, proses kehamilan hingga melahirkan akan menjadi pengalaman istimewa dan luar biasa. Namun, pengalaman yang luar biasa akan dirasakan ketika pasangan suami istri menjadi orang tua. Selanjutnya, persiapan finansial. Persiapan finansial bisa dikatakan sama pentingnya dengan persiapan fisik maupun psikologi. Persiapan yang dimaksud adalah perencanaan keuangan untuk mencukupi keperluan anak sejak masih berada dalam kandungan hingga lahir.